Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustafa, berupaya mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas di Pulau Madura. Tujuannya, Aliyadi berupaya untuk merespon kebutuhan lapangan kerja dan industri di Pulau Garam ini. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mendorong itu saat mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah ketika meresmikan BLK Komunitas dan akselerasi kemandirian BLK Komunitas di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Menurutnya, pembangunan SDM merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Namun, hal itu belum bisa terwujud maksimal, lantaran masih terkendala persoalan klasik, yakni tingginya angka pengangguran. Aliyadi mengungkapkan tantangan tingginya angka pengangguran dapat ditekan melalui pembangunan ekosistem dan transformasi BLK Komunitas. Dia meyakini BLK Komunitas akan menjadi jawaban dari akar persoalan di lapangan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Sehingga Aliyadi sangat mengapresiasi pembangunan BLK Komunitas di Jawa Timur. Bahkan dirinya bersama masyarakat Jawa Timur berharap BLK Komunitas bisa melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, profesional, dan kompeten. Apalagi sejak diresmikan pada tahun 2021 lalu, sudah ribuan BLK Komunitas yang dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bahkan pada tahun 2022, Kemenaker RI menargetkan peresmian 3.762 BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Tentu BLK Komunitas ini perlu kita apresiasi dan kawal terus, karena tujuan dari BLK Komunitas ini menyasar komunitas-komunitas, apalagi menyasar komunitas santri dan pondok pesantren, kata Aliyadi Mustafa, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Sebagai bagian dari komunitas pesantren, Aliyadi menjelaskan pihaknya berasa bangga dan terbantu atas didirikan BLK Komunitas di Jawa Timur. Oleh karenanya, dia akan berupaya mendorong Kemenaker RI untuk mengembangkan BLK Komunitas di Jawa Timur. Sebab, sebagai daerah yang memiliki banyak pesantren, BLK Komunitas di Madura diyakini bisa lebih terarah pada komunitas santri dan pondok pesantren. Jadi, setelah peresmian BLK Komunitas hari ini yang juga dihadiri Panglima Santri Gus Muhaimin Iskandar, saya akan berdiskusi secara langsung dengan Kemenaker di Jakarta, yang saat ini menterinya sama-sama dari PKB, agar bagaimana Madura bisa mendapatkan BLK Komunitas itu, kata Aliyadi Mustafa, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Peraih suara terbanyak di internal PKB pada pemilu 2019 lalu itu menjelaskan salah satu fungsi BLK Komunitas ini untuk meningkatkan kompetensi santri. BLK Komunitas nantinya akan melatih kaum santri dan pemuda menjadi insan yang siap ditempatkan di mana saja, tentu tetap dengan ciri khas jati diri seorang santri. Ditambahkannya, BLK Komunitas ini merupakan fasilitas bantuan negara kepada berbagai komunitas di Indonesia. Bantuan ini tidak hanya berupa gedung secara fisik, tetapi peralatan, sarana dan prasarana, hingga pembimbing, tutor, dan pelatih. Menurutnya, sudah saat ini komunitas santri dan pesantren mempersiapkan diri sebagai insan mumpuni di berbagai hal. Pesantren sudah saatnya melahirkan sumber daya yang cukup dan mumpuni. Sebab santri dan pondok pesantren hari ini tidak hanya diharapkan mampu di bidang ilmu agama, akan tetapi santri-santri dan alumni pesantren diharapkan dan mempersiapkan untuk berada di berbagai lini kehidupan sosial, ekonomi, politik, bisnis, pemerintahan, hingga santri mampu berkontribusi di segala aspek dan tetap mempertahankan jiwa kesantriannya. Miftahul Arifin, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Jawa Timur, melaporkan.